Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul wakaf. Kelompok saya terdiri dari Dimas Iman Wibowo, Nur Hijra, Elnur Abdul Rahman. Saya pertama akan menjelaskan tentang peta konsep. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pengertian wakaf, sejarah wakaf, konsep dasar wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, dan objek wakaf. Pertama itu ada pengertian wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nasir yang dibolehkan oleh syariah. Bilangan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya atau al-ain, dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Selanjutnya ada sejarah wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dan dari Amr bin Sya'ad bin Bu'ad. Ia berkata, dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sya'ad bin Bu'ad berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar. Selanjutnya itu kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talha yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan disebut Dar al-Azhar. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdul bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Rasulullah SAW dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Konsep dasar wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Syarat wakaf. Syarat wakaf menjadi kebutuhan utama bagi keabsahan kontrak. Dapat wakaf adalah pemilik wakif matang, masuk akal, tidak mampu membuat tindakan hukum, dan penuh dan berlaku dari properti diwakafkan. Wakaf akad diadopsi harus disaksikan oleh kedua orang saksi dan pejabat akta wakaf. Kontrak wakaf diselenggarakan oleh janji wakif berjanji untuk menyerahkan properti milik secara hukum untuk dikelola oleh nadzir atau orang-orang yang menjaga properti wakaf demi ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf namanya wakif. Syaratnya atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Kemudian berhak berbuat baik walaupun non-Islam. Jadi orang yang non-Islam juga bisa berwakaf.
Kemudian poin kedua yaitu sesuatu yang diwakafkan, mauquf. Syaratnya A. Barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zatnya, berfaedah saat diberikan maupun di kemudian hari. Jadi barang tersebut bisa bermanfaat pada saat diberikan wakafnya maupun sesudah diberikan wakafnya. Yang B. Barang tersebut milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau musya. Musya itu artinya bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain. Yang ketiga, ada tempat berwakaf. Tempat berwakaf yang berhak menerima hasil wakaf itu yakni orang yang memiliki sesuatu, anak dalam kandungan tidak syah. Yang keempat, ada akad. Akad di sini adalah perjanjian. Jadi misalnya walaupun saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi tidak perlu qabul atau jawab kecuali yang bersifat pribadi, bukan bersifat umum. Kemudian lanjut lagi ada objek wakaf. Objek wakaf di sini yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki secara tidak dapat bergerak dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah atau hak milik atas rumah susun, benda amal, objek bergerak dapat uang. Jadi objek wakaf itu bisa berupa tanah, barang, sawah, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.